Bertemu dan mengobrol dengan Ray, Saga memutuskan untuk pulang. Dari raut wajahnya ia terlihat sangat kesal. Zara sendiri sangat penasaran dengan perkataan yang telah diucapkan oleh Ray Senja, malah Zara sempat berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Ray Senja ada kaitannya dengan dirinya. Setelah selesai mandi, kini Saga mulai mendekati istrinya yang sedang menyisir rambutnya di depan pantulan cermin. Sayang, ada hal penting yang ingin aku tanyakan padamu. Dek. Seketika Zara langsung terdiam, bahkan sampai menelan selai fannya. Tuh kan apa yang aku bilang, pasti apa yang dibicarakan tadi di taman oleh Kak Ray ada kaitannya denganku. Ucapnya dalam hati. Apa yang ingin kau tanyakan, Mas? Ini mengenai pria yang kau jumpai saat bertemu di lift, sebelum kau terjebak di lift barang tempo hari. Tanyanya sambil menatap serius ke arah istrinya. Zara pun kembali mengingat ciri-ciri wajah pria tersebut yang ia anggap sebagai salah satu karyawan di perusahaan suaminya. Setahuku pria tersebut memiliki tinggi badan yang sama denganmu, kulitnya berwarna putih, matanya sipit dan hidungnya mancung, hanya itu yang aku tahu Mas, soalnya ia memakai masker di wajahnya dan menutupi separuh area hidung dan juga mulut. Tuturnya. Berarti ciri-cirinya sama dengan yang Ray katakan. Memangnya Kak Ray ngomong apa sama kamu Mas? Tidak kok sayang, Ray hanya mengkhawatirkan kamu saja. Ya sudah, setelah kita sarapan, nanti aku akan menemui John sebentar, dan setelah itu kita bergegas untuk pergi berkunjung ke rumah ibumu. Zara pun mengangguk patuh, ia sebenarnya masih penasaran, dan sepertinya suaminya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Maafkan aku sayang, aku tidak mau melihat dirimu cemas, karena takut mempengaruhi kandunganmu. Aku berjanji akan selalu melindungimu, meskipun nyawaku yang akan menjadi taruhannya, aku tidak akan pernah sanggup untuk kehilanganmu, biarkan aku saja yang pergi. Ungkapnya dalam hati. Lalu Saga langsung menghubungi John, dan rencananya mereka akan bertemu di salah satu coffee shop tidak jauh dari lokasi rumahnya. Selamat pagi menjelang siang Tuan. Sapa John sambil membungkuk. Pagi juga John, duduklah. Pesanlah kopi yang kami suka. Baik Tuan, terima kasih. Jawabnya. Setelah 2 cangkir kopi Americano berada di atas meja, dengan santainya Saga mulai menyeruputnya. John pun tahu mengapa tuannya memesan kopi tersebut yang rasanya pahit, sepertinya sedang ada masalah. John, tadi pagi saat aku jogging bersama istri dan kedua anakku di taman, aku bertemu dengan Ray Senja, kau tahu dia kan? Aku pernah menceritakannya padamu. Iya Tuan, saya masih ingat, lantas apakah ini semua ada kaitannya dengan dia? Tanya John sambil menyeruput kopi miliknya. Begitulah, ia bilang padaku kalau dirinya sempat bertemu dengan seorang pria dan juga wanita di restoran Rafflesia, dan ia sempat menguping percakapan mereka karena posisi meja antara Ray dan kedua orang tersebut bersebelahan. Saat Ray mendengarkan mereka membicarakan tentang Zara dan juga dirimu, ia buru-buru merekamnya dengan ponsel miliknya, dan ia pun sudah menyerahkan barang bukti tersebut padaku. Imbuhnya. Kemudian Saga memberikan hasil rekaman tersebut kepada John, dan John segera mendengarkan isi dari rekaman tersebut. Seketika John langsung mengepakkan kedua tangannya, bahkan rahangnya pun sampai mengeras. Saga yang memperhatikan sikap John di hadapannya, merasa ada yang aneh dengannya. Kau kenapa John? Maaf Tuan, saya mengenali suara perempuan tersebut. Jawabnya menatap serius tuannya. Dek. Lagi-lagi Saga terkejut atas perkataan dari John. Kau yakin John? Sangat yakin, Tuan. Balasnya cukup kesal. Lantas, siapakah wanita tersebut, John? Tanya Saga semakin penasaran. Jadi begini Tuan, pada saat Tuan meminta saya untuk menggantikan posisi Tuan dalam rangka makan malam untuk menyambut kedatangan Mersin, saya melihat Sandra bersama pria tampan yang memiliki paras Asia Timur pada umumnya, ya tidak berbeda jauh seperti Tuan.
Saya pun tidak menyangka jika tamu di sebelahnya adalah Rei Senja, tapi dia sangat pintar karena telah merekam hasil percakapan mereka. John, apakah yang kau maksud Sandra ini adalah asistennya Nyonya Kinan? Alias ibu mertuaku. Tanyanya sampai melotot. Betul sekali Tuan, itu artinya Sanda adalah musuh dalam selimut, tapi masalah si pria tampan itu, saya tidak mengenalnya, apa mungkin pria itu kekasihnya? Dasar brengsek. Umpatnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Melihat ekspresi John yang tidak seperti biasanya, Saga pun menjadi curiga. Kau kenapa John? Kau cemburu dengan pria itu hah? Kau suka dengan Sandra? Tanyanya sambil ingin menahan rasa ingin tertawanya. John malah menghela nafasnya secara kasar. Awalnya iya Tuan, tapi setelah tahu dirinya pengkhianat, saya malah berbalik benci. Jawabnya. Syukurlah John, kau keburu menyadarinya sebelum perasaanmu mendalam. Hei, kenapa kau tidak jadian saja dengan sekretarisku? Maksud Tuan, Yolanda si mata empat. Jawab John cukup terkejut. Ya siapa lagi kalau bukan dia? Lagian Tuan, kenapa merekrut seorang sekretaris model begitu sih? Keluhnya. Eits, jangan salah John, Yolanda itu sekretaris yang pintar dan juga sangat handal, masalah penampilan tidak aku permasalahkan, yang penting dia jenius dan bukan otak udang. Kelakarnya, membuat John jengkel. Aish, terserah Tuan sajalah, dari dulu selera Tuan memang payah, Hufet. Keluh John dalam hati. Lantas bagaimana masalah kasus yang telah kau laporkan kepada Komisaris Wira? Sejauh ini, Komisaris Wira sedang melakukan investigasi di lokasi kejadian, itu pun dilakukan saat karyawan kantor sudah bubar, agar proses penyelidikan tidak terganggu oleh aktivitas para karyawan. Good job John, dan kau serahkan bukti rekaman ini kepada Komisaris Wira, dan sepertinya kita harus mengintai Sandra, untuk mencari tahu apa motif dirinya bersama pria misterius itu terhadap istriku. Ucapnya. Baik Tuan. Untuk sementara waktu, kita rahasiakan dulu masalah ini, John. Jangan sampai orang lain tahu, bahkan istriku pun tidak ku beritahu, karena aku takut Zara terus memikirkannya dan bisa membuatnya menjadi stres. Tenang saja Tuan, rahasia dijamin aman. Jawabnya dan kembali menyeruput kopi terakhirnya. Setelah bertemu dengan John, Saga bergegas kembali ke kediamannya, karena ia sudah berjanji setelah zuhur akan pergi menginap di rumah ibu mertuanya. Setibanya di kediaman Shailendra, rupanya kedua putrinya sudah tidak sabar untuk segera pergi ke kediamannya Nyonya Kinan. Lama amat sih. Protes Maura. Maafkan papa sayang, papa ada urusan sebentar. Jawabnya sambil melempar senyum ke arah putrinya yang terlihat kesal padanya. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kini Saga beserta keluarga kecilnya bergegas pergi menuju kediaman Sastro Wardoyo. Kali ini Nyonya Kinan tidak ikut, karena sore nanti akan ada pertemuan penting dengan para pemegang saham di rumah sakit, katanya setelah selesai pasti akan segera menyusulnya ke sana. Setibanya di kediaman Sastro Wardoyo, kehadiran Saga sekeluarga disambut hangat oleh Nyonya Kinan dan beberapa art serta asistennya. Saga pun saat berpapasan dengan Sandra, sorot matanya fokus memperhatikannya, Sandra malah langsung tertunduk. Dasar wanita pengkhianat, tunggu saatnya tiba si jeruji besi menjeratmu ke dalamnya. Gerutunya dalam hati.